Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri. Walladzina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri
sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah wa nudakhiluhum dhillan dhalila. Mangga ayat 5 tilu 1 2 tilu. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira am yahsudunan nasa ala ma faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudakhiluhum dhillan dhalila. Am ataukah lahum mereka memiliki, mereka di sini ditujukan ke orang Yahudi dan Kristen yang merasa diri sendiri suci, yang malah beriman kepada sihir, kepada taghut, dan menilai bahwa orang kafir Quraisy lebih mulia dibanding orang-orang beriman sahabat Nabi SAW. Ataukah lahum mereka memiliki nasibun bagian minal mulki dari kekuasaan,
sampai mereka merasa suci, sampai mereka merasa benar sendiri, sampai mereka berani memvonis rendah kepada orang lain. Memang mereka berkuasa untuk itu. Faidan, maka jika demikian, seandainya benar, la yu'tuna, mereka tidak akan memberi an-nasa kepada orang lain nakiro, sedikit pun. Nakir itu an-nuqtah allati fin nawat, biji yang ada di biji-bijian. Biji-bijian teh contoh naon suuk ya, kacang tanah itu kan ada biji intinya, itu nakir. Jadi maksudnya sedikit pun tidak akan berbagi kepada orang lain. Ini di satu sisi kritikan kepada orang Yahudi Kristen, jangan merasa berkuasa sehingga merasa berwenang menentukan surga neraka, vonis sesat dan tidak sesat, dasarnya hanya kesewenang-wenangan. Di sisi lain, ayat ini memotret kebakhilan orang-orang Yahudi dan Kristen, bahwa orang Yahudi Kristen itu kalaupun mereka memiliki kekuasaan tidak mau berbagi kekuasaan apapun, termasuk itu kerajaan. Jadi lamun jadi presiden itu presiden otoriter, KB kudu kumaha sorangan ya. Ngarangkap KB, ketua MPR na manehna, ketua DPR na manehna, panglima ABRI na manehna, KB ku sorangan, ketua hakim dia ya, semua disetir oleh dia. Itu karakter orang Yahudi dan Kristen. Am yahsuduna, ataukah mereka hasud an-nasa kepada orang lain, ala atas ma'atahum, apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka di sini an-nas, orang lain selain Yahudi Kristen. Yang dimaksud adalah orang-orang Arab, kaum muslimin, sahabat Nabi. Allah min fadlihi, dari karunia-Nya. Ini sudah dibahas di surat Al-Baqarah. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena orang Yahudi Kristen itu rasialis. Harus Nabi itu dari ras Yahudi. Yang akan masuk surga pun harus dari ras Yahudi. Kalau di luar Yahudi, boro-boro Nabi kita saja ikut agama Yahudi nggak bakalan diaku. Komo iya Nabi yang bukan dari Yahudi, manusia biasa saja yang bukan dari Yahudi mau diaku, apalagi Nabi harus dari Yahudi. Karena ternyata anugerah kenabian itu Allah berikan kepada bangsa Arab, mereka kemudian hasud. Hasud itu kan benci karena orang lain memiliki keunggulan dan ingin mencelakakannya, bukan ingin mengikutinya. Kalau ingin mengikutinya namanya ghibtoh ya. Misalkan saya iri ke Pian karena Pian lebih pintar, dibalik. Lalu saya ingin seperti Pian, itu mah bukan hasud. Tapi kalau saya iri ke Pian, lalu kemudian ada benci, ada ingin mencelakakan, itu hasud. Ataukah mereka seperti itu karena hasud? Kenapa kenabian diberikan kepada bangsa Arab, jadinya benci ke bangsa Arab dan ingin mencelakakan bangsa Arab, jadinya benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bukan dari ras Yahudi? Padahal cena mang puluh tahun, ratusan tahun semuanya dari ras Yahudi ya, Bani Israel kan disebutnya juga. Di Al-Qur'annya juga memang demikian, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Memang keturunan Nabi itu kebanyakannya dari Israel, atau sebagaimana disebutkan di surat Maryam, ulaikal ladzina
an'amna alaihi minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'anu, di antara yang kami angkut bersama Nabi Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, keturunan Ibrahim dan keturunan Israil. Jadi ini disebutkan khusus. Meski bukan berarti di luar keturunan Israil bukan atau tidak berhak dari Nabi, kan keturunan Ibrahim Nabi Muhammad oge luhur-luhurna keturunan Adam. Tarik ke atas termasuk yang diangkut bersama perahunya Nabi Nuh. Jadi jangan sempit memahami keturunan Israel saja, meski itu diakui oleh Allah. Nabi Yakub ke bawah itu keturunan para nabi, soalnya sebut. Dan Nabi Yakub kan Nabi Yusuf kan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu memang dari Bani Israel mayoritas. Ayat ini menjadi petunjuk korelasi hasud dengan pelit. Kan tadi disebutkan pelit, bakhil. Nu kaduana kadituna hasud. Orang kalau punya sifat bakhil kadituna hasud. Orang hasud karena bakhil. Jadi teorina, kenapa saya hasud? Karena kita bakhil. Bakhil berarti kurang sodakohna, kurang zakatna, kurang infakna. Maka dari itu dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu haram jika wudu, jika mandi ngabersihkeun fisik. Kalau tuzakkihim, tazkiyah itu tazkiyatun nafs, yang membersihkan jiwa. Dari apa? Dari pelit kesananya hasud. Jadi kalau di diri kita, di diri saya, di diri bapak-bapak dan iwati iman sekalian, masih kena aya hasud ningali batur leuwih beunghar, padahal sasaha di sorangan, lanceuk sorangan, hasud, pedit hate teh. Kenapa enggak mau berbagi? Kan langit, bumi semuanya milik Allah. Kumaha Allah ya itu mah jeung syirik ka Allah. Ya. Masa kita mau syirik ka Allah? Hakikatnya kan kalau kita hasud kepada orang lain berarti hasud kepada Allah. Ngacat wae maneh hasud ka Gusti Allah. Ya sok teuleum-euleum. Kok dia lebih terkenal dari saya padahal secara keilmuan lebih rendah misalkan. Itu mati estilo misalkan, lain haji, lain ustad, kok lebih terkenal, kok dia yang terpilih jadi pimpinan bukan saya? Aya hasud dina hate berarti pedit, teh berarti hatena kotor, kurang kene sodakohna, kurang kene berbagina. Maka obat untuk hasud terutama di dunia kerja, nya dunia kerja mah. Nah, si eta cenah pagawe karek kamari jadi atasan saya. Oh, teh kurang-kurang nama ya, jadi penyebab keretakan itu karena hati yang bakhil, tidak mau berbagi dengan orang. Nyakeun we Allah yang berkehendak siapa yang diberikan keunggulan, siapa yang diberikan kelebihan, itu wewenang Allah. Kita nggak punya hak sedikit pun untuk protes. Jadi kalau kita hasud berarti masih bakhil. Faqad ataina ala Ibrahim, maka sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim, maksudnya keturunan Ibrahim sebelumnya, al-kitab wal hikmah itu ilmu, wa atainahum, dan kami pun telah memberikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang agung, yang besar ya, yang hebat, yang luas, kekuasaan yang luas. Jadi kalau orang Yahudi merasa benar sendiri, sombong, padahal mereka bukan raja, ya mereka bukan yang berwenang ngatur kenabian, maka di sini Allah menegur, bukankah
dari dulu di zaman Nabi Ibrahim kene Allah sudah membagi kenabian, Allah sudah membagi raja, termasuk ala Ibrahim teh Yahudi Kristen kan, Yahudi Kristen teh ala Ibrahim oke. Jadi kalau orang Yahudi Kristen protes kenapa Nabi teh dari bangsa Arab, pan baheula lagi aya Nabi ti Bani Israil, memang marane iman kabeh gitu pan teu. Dulu juga ada raja Nabi Sulaiman, Nabi Daud, memang Bani Israil tuluy soleh kabeh dah hanteu gitu. Apalagi kalau sekarang nabinya bukan dari Bani Israil, artina alasan unggul atau lip service unggul bullshit gede wadul. Da cenah nabi dari bangsa Arab, kami tidak akan beriman pada nabi bangsa Arab, wadul. Dari dulu juga ada nabi dari Bani Israil, anger we teu iman kabeh ya. Karena mereka merasa jadi raja. Dulu juga banyak nabi yang jadi raja saroleh manehun kalalapir gitu. Memang Bani Israil di zaman Nabi beungharna seperti Nabi Sulaiman ya, kekuasaannya seperti Nabi Daud dan teu ya. Gitu maksud ayat ini. Dibalikkeun. Faminhum, maka diantara mereka man amana bih, ada yang beriman kepadanya, kepada Nabi, kepada kitab. Wa minhum, dan diantara mereka mang sodda'an, ada yang menghalang-halang darinya. Bukan hanya tidak beriman, bahkan menghalangi orang lain untuk beriman, gak mau lihat orang lain ikut beriman deh. Nah ini faktanya. Jadi mereka berkuasa lalu kemudian sombong, mereka kemudian mengaku bahwa karena nabinya bukan dari Bani Israil lalu mereka kafir, bohong. Tiba lagi loba nu berkuasa saroleh mereka kafir. Dari dulu juga nabi dari Bani Israil anger we teu iman kabeh, loba nu kafirna. Maka dari itu kemudian Allah mengancam, innalladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, akan kami bakar mereka ke dalam api neraka. Nusri teh dipanggangnya jika kambing panggang, jika ayam bakar. Kullama, setiap kali nadijat asapnya tutung, juluduhum, kulit mereka, badalnahum, kami akan menggantikan mereka juludan ghairaha, dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, agar mereka terus merasakan siksa. Pan didorok tutung tidak selesai dan tidak mati. Kalau selesai mati kan udah selesai. Ieu mah tuluy dijadikeun deui kulit anyar ya, jadi beki nyeri we terus salilana. Maka di surat An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa azaba, rasakeun sia moal mau ditambahan kajaba, ditambahan siksa, bahkan lebih sakit terus. Beak awakna bukan berarti selesai mati, jadikeun deui utuh ya, kulit yang baru lagi duruk deh, jadi nyeri terus, nyeri salilana ya, selama-lamanya. Inna Allah kana azizan hakima, sesungguhnya Allah maha gagah dan maha bijaksana. Di dalam hadis bahkan Nabi menjelaskan lebih dari itu. Kata Nabi, ya'dhumu ahlun nar finnar, ahli neraka nanti dibesarkan di neraka. Siga kieu balah sireum ragrag ti dieu ka handap da moal karasa nyeri da hampang. Coba jelemanya nu ragragna pan sakit karena berat. Semakin berat semakin sakit. Jadi kenapa orang di neraka nanti dibesarkan jadi raksasa? Ngarah karasa nyerina. Coy ini hadis. Hatta inna baina syahmati udhuni ahadihim, jarak dari daun telinga ila atikihi
ke bahunya masirata sab'imiati am, sejauh perjalanan unta 700 tahun. Di mana ke mana ya? Badag. Ngarah naon, ngarah karasa nyerina. Wa inna ghiladha jildihi, dan tebal kulitnya sab'una dzira'an, 70 hasta. Mun meter berarti 70 meter. 70 meter teh berenya ya sabar lantai ya, 2 lantai setengah. Mun itu 30 meter. Atau 3 lantaian lah ya, mun 25 meter. Kulitna kanel. Jadi mun diduruk teh karasa nyeri pisan. Wa inna dirsahu mithla Uhudin, dan giginya seperti gunung Uhud. Wah, teu kabayang banyak nyangkewe. Pokoknya orang tong jadi ahli neraka, tapi nanti penghuni surga bisa melihat ahli neraka, ya, bahkan bisa berdialog, ya, bisa katingali. Dan kita yang di surga insyaallah ka surga kabeh bakal ngupuas baik sia rasakeun cenah bohongan baheula gitu. Jadi di sini betul-betul Allah mengancam, hakikatnya ningsieuna ieu teh. Kenapa harus sampai kafir nanti di neraka tidak ada habisnya. Ini yang disebutkan di dalam ayat la yamutu fiha wala yahya, paeh henteu hirup oge lain da hirup kudu ngeunaheun teu ngeunah. La yuqdu alaihim fayamutu wala yukhaffafu min azabiha, di surat Fatir. Tidak diakhiri bagi mereka sampai mereka mati, dan juga tidak diringankan siksanya. Terus bahkan semakin bertambah hari semakin berat siksanya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Berbeda tentunya dengan orang yang beriman. Walladzina amanu wa amilus sholihat sanudkhiluhum, kami akan memasukkan mereka jannatin tajri, ke surga yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anhar, mata air ya, seperti sungai yang ada di dunia lah kurang lebih. Sungai Cikapundung itu kan dari aliran-aliran air di bawah gunung di Dago ya, di belah dia aya, di belah ditu aya sungapan cai. Nanti juga di surga demikian. Ini gambaran kenikmatan, karena di Arab itu ukuran kenikmatan itu air tersedia, nggak usah ngalak, dan kebunnya buah-buahannya juga ada. Dan nanti di surga kita juga demikian tentunya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, berbeda dengan yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, wala khatara ala qalbin bashar, dan juga berbeda dengan yang kita bayangkan. Sok bayangkan kenikmatan kita di surga, bukan begitu pastinya, lebih dari itu. Moal kabayangkeun da can pernah kali tingali. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang disucikan. Mun bapak-bapak ke punya hurun ain, bidadari surga ya, yang usianya setara atroba. Kemudian puntennya sarareksi, pokoknya indah lah dilihat. Kalau bagi ibu-ibu nanti wildanum mukhalladun, pemuda-pemuda yang gagah ya, ada. Atau cenage kumaha nya salingkuh keun bae di surga mah salingkuh ge. Geus halal, geus tidak ada aturan-aturan yang lain ya, semuanya halal, enggak ada yang haram. Mabok halal, kan khamr ayat-ayatna wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, mabok halal, dek judi ge pek halal ditu mah. Semuanya enggak ada yang diharamkan, semuanya halal ya. Bahkan di satu riwayat disebutkan kuat, punten 1 hari 40 istri kuat ya. Itu lahum fi azwajum mutahharah,
Jadi gambaran manusiawi kenikmatan seksual itu memang manusiawi, keinginan manusia ngan di dunia dibatasi. Tangke mun hayang puas ke di akhirat asal soleh gitu. Hari ayeuna geus miheulaan di dunia hayang meunah di dunia, salingkuh ka ditu, jinah ka ditu ka dieu, wah sangsara ke di akhirat. Buat orang beriman mah nanti saja di surga. Ya, azwajum mutahharah. Wa nudakhiluhum dillang dolila, dan kami akan memasukkan mereka ke tempat yang dillan, yang teduh, dolila, dan menaungi. Nabi SAW bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di surga la syajaratan, ada satu pohon, yasirur raqib fi dhilliha, yang kalau berkendaraan unta itu numpak berkeliling di bawah naungannya, mi'ata amin, selama 100 tahun, la yaqta'uha, moal maka kurilingan eta 100 tahun tidak ka mana, moal maka kurilingan itu ieuhna teh. Artinya betul-betul teduh ya. Mundina surat Al-Insan, la yarawna fiha syamsa wala zamharira, kapanasan moal, katiisan moal. Nyari pohon teduh mah berarti mulai salju dah, salju mah mulai teduh pohon, jadi sejuk ya. Layak tuha syajaratal khuldi, itulah pohon khuldi yang dulu Nabi Adam tidak boleh mengambil buahnya ya. Dalam riwayat lain itulah tuba, makanya ada di dalam hadis tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba bagi orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya daripada sibuk memperhatikan kekurangan orang lain, maksudnya dia akan masuk surga. Ini gambaran kenikmatan teduh, moal kapanasan, moal aya kesang ya, tidak akan kencing, tidak akan ada kotoran, moal aya sanitasi di surga mah, semuanya hanya ada kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ashabul jannah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.